Baiklah, Yanda mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Anak soleh-soleh, ha? Siap, Yanda. Baiklah, kita akan baca doa terlebih dahulu. Adab berdoa. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imaman wa hakam. wa agam. Rabbi zidni warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak soleh dan soleha, kita akan belajar bukunya hari ini tema 5. Oke. Kelihatan nggak nih tema 5? Oh ini. Tema 5 ya. Sudah? Oke, assalamualaikum Jasmine, selamat bergabung. Oke, baiklah kita akan ke halaman pertama. Ayo mengamati. Kita akan belajar ekosistem. Oke, silakan Alfit terlebih dahulu membaca tentang ekosistem. Nah, halaman 3. Halaman 3. Halaman 3. Ada Fit? Oke, tampaknya Alfit masih terkendala sinyal. Ya, Anda aja bacanya ya. Ekosistem. Coba perhatikan keadaan di sekitar kalian. Kalian tentu dapat menemukan makhluk hidup dan makhluk tak hidup, bukan? Makhluk hidup dan makhluk tak hidup saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi itulah yang disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Baiklah, selanjutnya boleh dilanjutkan. Apakah yang dimaksud dengan ekosistem? Jadi komponen apa sajakah yang ada dalam ekosistem? Silakan mengerjakan tugas berikut. Maksudnya lihat di gambar ya. Di situ ada gambar ekosistem. Gambar 1.1 itu komponen ekosistem terdiri atas makhluk hidup dan benda tak hidup. Oke, selanjutnya gambar 1.2 ada gambar ekosistem gurun dan ada gambar ekosistem apa? Gurun dan hutan. Oke, kita sekarang ayo mencoba. Oke, ayo mencoba menentukan pikiran utama suatu paragraf. Hari ini Ana sangat senang. Ia baru saja dibelikan buku baru. Buku ilmu pengetahuan bergambar. Ana ingin segera menunjukkan buku barunya kepada teman-teman. Silakan Jasmine. Ana ya. Teman-teman, aku memiliki sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian. Alfit. Kayak masih gangguan ya, Alfit. Ya, apakah itu Ana? Apakah itu Ana? Kelihatannya kok suatu hal yang sangat menarik.
Ya, Jasmine, Ana. Tentu saja, aku baru saja dibelikan buku ilmu pengetahuan bergambar. Kemarin ibuku membelikannya untukku. Wah, itu tentu sangat menarik. Kira-kira apa sih isi buku itu, Ana? Di dalam buku ini dijelaskan berbagai jenis ekosistem di dunia. Di buku ini dilengkapi dengan berbagai jenis hewan khas yang hidup di setiap ekosistem. Togar. Apakah ekosistem itu, Ana? Dapatkah kamu menjelaskan pengertian ekosistem untuk kami? Jika kalian ingin tahu, marilah kita baca buku ini bersama-sama. Selain berisi gambar, buku ini juga berisi penjelasan-penjelasan yang menarik tentang ekosistem. Oke, baiklah. Di situ ada teks tentang komponen dan jenis ekosistem. Kita akan menulis pokok pikiran dan informasi pentingnya ya. Ada di halaman 6. Boleh ditulis. Rehan siapkan bukunya juga, kita tulis. Kita akan menulis. Kayak kalau nggak muat di bukunya halaman 6 ya. Halaman 6. Kalau nggak muat itu boleh di halaman 6 ya. Oke, halaman 6. Tabel 1.1 pikiran utama dan informasi penting. Halaman berapa ini? Halaman 6. Oke, baiklah. Nomor 1. Oke, nomor 1. Paragraf ke-1. Apa ya isinya? Dibaca dulu. Sekarang yang baca Habib. Boleh, Bib. Halaman 5. Paragraf 1 halaman 5, Bib. Yang mana? Nomor 5. Halaman 5. Komponen dan jenis ekosistem. Komponen dan jenis ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian hidup biotik dan bagian tak hidup abiotik. Bagian yang hidup pada sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Oke, baiklah. Di sini pokok pikirannya adalah di kalimat pertama ya, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk ya, makhluk hidup dan benda-benda tak hidup.
Selanjutnya informasi pentingnya apa ya? Yaitu pengertian ekosistem pengertian lingkungan. Yang ketiga ada informasi tentang lingkungan biotik. Sudah selesai belum? Oke, selanjutnya nomor 2. Sudah belum? Rehan sudah? Habib sudah? Oke, jika belum sudah ya Anda tunggu ya. Dan Sudah ya. Baiklah, selanjutnya nomor 2. Langsung tulis saja ya. Kayaknya itu ada di Alenia pertama juga. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah. Oke, informasi pentingnya adalah apa informasinya pentingnya? Jadi cahaya matahari dibutuhkan
makhluk hidup. Selanjutnya apa ya? Cahaya matahari membantu tanaman. Membuat makanan. Oke. Nomor 3, kita akan tulis juga. Komponen ekosistem adalah selanjutnya nomor 3 ini informasi yang penting dari paragraf ketiga apa ya? Yang Anda tulis lagi, yaitu komponen ekosistem. Ekosistem terdiri terdiri dari abiotik, abiotik, biotik hidup, oke, baiklah anak soleh dan soleha. Ya, Anda buat 3 dulu ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan jenis makanan hewan di halaman 7. Ini di skip dulu ya. Bentar ya. Masih nulis? Ya. Kalau sudah kita skip dulu.
Jasmine, sudah selesai? Alfit, sudah selesai? Habib, sudah selesai belum, Bib? Tinggal yang biotik hidup. Iya, oke, Anda tunggu ya. Raihan, sudah belum? Raihan? Oke, nanti boleh ini boleh di screenshot atau di share di screenshot atau nanti boleh tonton YouTube dari Anda ya. Oke, baiklah. Kita akan lanjutkan halaman 7. Halaman 7. Jenis makanan hewan. Oke, Anda bacakan. Hewan membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Hewan memiliki jenis makanan tertentu. Hewan tidak bisa memakan semua jenis makanan. Hal ini terjadi karena bagian tubuhnya sudah disesuaikan dengan jenis makanannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat hewan ikan, katak, cecak, burung merpati, sapi, dan kucing. Tahukah kalian apakah jenis makanan keenam hewan tersebut? Oke, Jasmine, boleh dibaca nomor 1. 1. Ikan. Ikan sangat beragam jenisnya. Tidak semua ikan memiliki jenis makanan yang sama. Ikan hias yang biasa dipelihara di akuarium memakan cacing. Ada juga ikan yang menyukai tumbuhan, misalnya ikan emas. Ada pula ikan yang memakan ikan-ikan kecil. Oke, selanjutnya katak, Habib. Kata, 2 kata. Di manakah kita biasa menemukan kata-kata? Biasanya banyak ditemukan di kolam atau di sawah. Makanan kata adalah serangga, misalnya nyamuk, lalat, dan belalang. Kata juga memakan cacing dan laba-laba. Kata menangkap mangsa menggunakan lidahnya. Oke, itu katak. Selanjutnya nomor 3. Cecak, cicak ya. Coba Alfit, ada nggak Alfit? Ya, silakan Fit. Cicak, hidupkan dong kameranya. Gangguan sinyal Alfit. Iya, nampaknya Alfit masih mengalami kendala sinyal ya. Suaranya jadi nggak jelas Alfit. Oke, baiklah. Cicak sering kita jumpai di rumah. Cicak bergerak merayap di dinding atau atap rumah. Keberadaan cicak di rumah menguntungkan karena cicak memakan nyamuk. Nyamuk adalah musuh manusia karena nyamuk menghisap darah dan menyebarkan penyakit. Misalnya malaria dan demam berdarah. Dengan adanya cicak, jumlah nyamuk di rumah kita dapat berkurang. Kita tidak perlu repot lagi untuk membasmi nyamuk. Selain nyamuk, cicak juga memakan lalat dan laron. Oke? Jadi itu makanan cicak. Selanjutnya Jasmine boleh lanjutkan nomor 4. 4. Burung. Jenis burung beraneka ragam. Ada burung kakak tua, elang, merpati, nuri, dan jala. Setiap jenis burung memiliki jenis makanan yang berbeda-beda. Burung kakak tua memakan biji-bijian dan buah-buahan. Burung elang memakan ular dan ikan. Burung merpati memakan biji-bijian. Perbedaan jenis makanan burung dapat dilihat dari bentuk paruhnya. Bentuk paruh kakak tua berbeda dengan paruh burung elang. Paruh burung elang runcing dan melengkung. Paruh
Paruh burung elang kuat dan tajam sehingga mampu membunuh ular. Paruh burung kakak tua dan merpati tidak sekuat burung elang. Bentuk paruhnya disesuaikan untuk mematuk buah-buahan dan biji-bijian. Oke, baiklah. Selanjutnya Habib boleh lanjutkan nomor 5. Habib nomor 5, sapi. 5. Sapi merupakan hewan yang bermanfaat bagi manusia. Sapi merupakan sumber makanan bagi manusia dan hewan lainnya. Tahukah kalian apa makanan sapi? Benar, makanan sapi adalah rumput. Dapatkah kalian menyebutkan hewan lain yang juga memakan rumput? Apa Habib? Hewan lain memakan rumput apa? Kambing. Oh iya, kambing ya, domba. Oke, selanjutnya yang ke-6, kucing. Kembali ke Jasmine, kucing. 6. Kucing. Kucing merupakan hewan yang banyak dipelihara di rumah. Tahukah kamu apa makanan kucing? Kucing suka sekali memakan ikan. Selain ikan, kucing juga suka memakan daging hewan lain seperti tikus. Tikus adalah salah satu makanan kesukaan kucing. Bawa sebelahnya. Kucing. Kucing memiliki gigi taring yang kuat dan tajam. Taring itu berguna untuk menerkam dan mengoyak daging mangsanya. Hewan apalagi yang memakan daging hewan lain? Oke. Itu tadi makanan hewan. Jenis makanan. Beda-beda ya. Contoh ikan, makanannya apa? Kalau ikan besar itu makanannya ikan-ikan kecil. Ada juga makanannya cacing. Jadi anak soleh dan soleha, makanan ini sudah disesuaikan dengan tubuh daripada hewan itu sendiri. Alat pencernaannya. Contohnya sapi. Sapi nggak mungkin makan daging. Sapi nggak bisa makan daging. Sebaliknya, kucing tidak akan makan rumput. Nah, karena memang disesuaikan sudah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam, jadi disesuaikan dengan bentuk tubuh daripada dan alat pencernaan pada hewan tersebut ya. Sehingga hal itulah yang menyebabkan makanan hewan yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Oke anak soleh dan soleha, dari sini adakah pertanyaan tentang ekosistem dan makanan hewan? Ya ada ya? Oke lah, baiklah. Kalau tidak ada, ya Anda cukupkan. Boleh dihidupkan suaranya, kita berdoa. Oke, doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dadah Alia. Alia siapa? Hanum. Dadah Hanum. Wah, penuh. Oh, dadah Hanum. Dadah ya semuanya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Hanum. Waalaikumsalam.